Itu tentu nih, kita di sambil minum dulu ya. Ini di ruang rapat teman-teman ada minum. Baik, kita teruskan. Jadi ini eh katakanlah requestnya. Jadi macam-macam ya. Eh, tentunya tentunya ini masing-masing punya kelebihan punya kekurangan. Ya, eh, ya punya kesesuaian masing-masing. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Misalkan di sini 3D printing yang terkini yang terbagus saat ini nggak bisa. Ya, jadi depend tergantung dari kesesuaian tergantung dari eh, apa preferensi kita. Ya. Dan memang salah satu inovasi yang banyak dilakukan itu adalah memang banyak menggunakan pendekatan nano. Ya. Kenapa? Ya, ini keunggulannya. Jadi meningkatkan kelarutan, memperbaiki bioavailabilitas, targeted delivery dan mengurangi toksisitas. Nah, ini mungkin mudah-mudahan Mbak mungkin sebelum Mbak Vidya, Mbak Jamila, Mbak Aulia nanya, lupa katanya nanomedicine ada pro kontra terkait dengan toksisitas nano. Di sini kalau di dalam konteks ini, kenapa formulasi nano itu mengurangi toksisitas? Terutama terkait jadi gini, toksisitas kalau misalkan obat itu diberikan tidak targeted, ya tidak terfokus tertarget pada organ yang sakit, dalam misalkan diberikan secara sistemik, ini kan toksisitas kemana-mana, gitu. Contoh misalkan, ya, eh, contoh misalkan obat cancer tuh, obat cancer, ya, yang kemoterapi, ya, kemoterapi itu kan bukan oral, tapi kan dia saya sih belum pernah, tapi kata yang udah ini diinjeksi ya, ini di rumah sakit Pak Priman, diinjeksi. Injeksi itu kan bisa kemana-mana, sehingga salah satu dari kemoterapi ya apa rambutnya rontok ya kayak gitu-gitu. Ini maksudnya itu. Menurut saya adalah makanya gini, hingga saat ini aplikasi penggunaan teknologi nano itu secara delivery kan tertarget kemana, gitu. Tapi secara administration sependek yang saya ketahui kebanyakan adalah melalui diberikan secara parenteral. Ya. Jadi parenteral. Nah ini eh, di tempat sakitnya. Ya, oke. Tuh. Nah ini sekarang nano emulsi. Ya. Mungkin jadi nano emulsi itu, ya ini aman kok. Termasuk connect. Oke, ngecek Iya, S2 online. presentasi. Enggak kuliah. Berselesai nanti pertemuan keempat. Ya, ini Pak Dada nggak lagi ngobrol. Ini ngobrol dengan Pak. Nggak maksudnya yang isi sama. Saya ini mahasiswa S2 ini. Ini ada yang pengen kenalan nih, dosen muda ya. Ada yang belum nikah? Ya, belum mulai tapi Pak. Udah, Oh, udah selesai. nggak sedang. Oh, ini lagi apa? Ini lagi kuliah, itu ada Pak Novel. Ini mau ada yang belum nikah, ini ada apa dosen high qualified ini ya. S1 UGM, S2 Turki, S3 sekarang sedang menempuh S3 di ITB ya. Jadi kalau ada yang ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ini karena eh, jadi ada nano emulsi dan saat ini eh, nano emulsi juga banyak dikembangkan dengan menggunakan bahan alam. Sorry, dengan membawa menghancurkan bahan alam. Ya. Dan ya tadi salah satu paper saya ya kita menggunakan nano emulsi yang kita desain harapannya untuk tetes telinga. Jadi nano emulsi itu apa? Kasarannya ya, nano emulsi adalah
emulsi dalam ukuran nanometer. Ya. Jadi kalau yang mungkin sejauh ini kita buat yaitu emulsi biasa atau dropletnya ukurannya eh, besar ya. Ya. Kemudian dengan pengembangan teknologi nano dibuatlah emulsi dalam ukuran nano. Bahan-bahannya sama, bahan-bahan seperti bahan-bahan untuk membuat emulsi pada yang skala biasanya ya. Cuman kemudian ini dengan pendekatan ya biasanya sih dengan high share homogenizer ya dengan pengadukan yang cukup tinggi. Ya. Jadi dengan pengadukan yang cukup tinggi itu dapat memperkecil ukuran dropletnya. Dan dari berbagai penelitian menunjukkan ya senyawa-senyawa ya, termasuk di sini bahan alam ketika dia dibuat dalam bentuk nano emulsi itu efektivitasnya meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan ketika dia hanya kan ekstraknya saja atau kalau beberapa yang kita ini kan yang sudah kita publish saya membuat nano emulsi dengan bahan aktifnya adalah minyak atsiri ya. Jadi minyak atsiri kita buat nano emulsi itu dibandingkan dengan minyak atsirinya saja dia mempunyai efektivitas yang lebih ini dan eh ya sekarang perkembangan terkait dengan nanoteknologi di farmasi dan medicine sudah cukup ini ya sehingga mungkin kalau awal-awal ketika masih ini nano dan kemudian eh, banyakkan orang tahunya adalah polymer nanopartikel ya kemudian diujikan ke uji antibakteri itu kalau polimer nanopartikel berdasarkan sebenarnya saya ketahui hasilnya untuk antibakteri tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan misalkan ekstrak murninya atau senyawa atau ya ekstrak atau senyawa bahan alam yang tidak dinanokan. Besar kemungkinan karena ketika dibuat polimer nanopartikel itu ada retensi di sana, retensi dari polimernya, sehingga zat aktif dari bahan alam itu keluarnya agak tertahan. Sementara pertumbuhan bakteri, ya pertumbuhan jamur itu kan cepat sekali, gitu. Inkubasi bakteri 24 jam, inkubasi jamur sekitar 24 sampai 48 jam gitu. Ya. Nah, salah satu sistem nano herbal yang dapat eh, meningkatkan efikasi sifat antibakteri, sifat anti jamur itu dengan menggunakan pendekatan nano emulsi. Jadi dia tetap dibuat dalam bentuk cairan. Kemudian ada request ada dari itunya teknologi SNAT. SNAT itu apa? SNAT itu adalah singkatan dari Self Nano Emulsifying Drug Delivery System. Jadi sistem pengantaran obat yang dengan pendekatan dia terbentuknya nano emulsi itu secara self. Ya, ini visualisasinya. Ya. Jadi di sini minyak, ini obat, ada surfaktan, ada kosurfaktan. Ya ini sebagai visualisasi ya. Jadi ada surfaktan, ada kosurfaktan. Kenapa Pak ada dua? Ini dalam rangka supaya kerja surfaktan di dalam menjaga keseimbangan homogenitas antara fase air dan fase minyak itu terjaga. Nah, jadi di sini eh, ini obat, ini emulsi, surfaktan di umumnya digunakan menggunakan ya pengadukan kecepatan tinggi adalah SNATS. Nah, kemudian SNAT ini kemudian ketika di dalam tubuh ya terbentuklah nano emulsi ya, dengan sedikit agitasi dan dilusi dari cairan yang ada di dalam saluran pencernaan. Ini gambaran mekanisme eh, SNAT sebagai pelepasan obat dan absorpsi. Nah, di sini ada keterangannya kurang dari 1 cm. Jadi gini buat ibu-ibu mas mbaknya ya. Dalam konteks nanopartikel, nanomedicine adalah partikel obat-obatan yang dia dalam ukuran nanometer. Ukuran nanometer, ini disclaimer, itu adalah 1 nanometer hingga ya 1000 nanometer atau 999 nanometer. Karena kalau 1000 nanometer
bisa dikategorikan juga dia udah mikrometer, karena 1000 nanometer kan sama dengan 1000 nanometer sama dengan 1 mikrometer. Jadi itu nanopartikulat ukuran 1 hingga 999 nanometer. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu riset ya, ternyata hasilnya apa? Ketika partikel, obat, material dia di bawah ukurannya kurang dari 100 nanometer, dia itu punya sifat yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan ukuran makronya, gitu ya. Ya, dan kalau misalkan kita kaitkan dengan tubuh kita, ya sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu ukurannya mungkin di atas 100 nanometer, ya. Bahkan ada yang mungkin ukuran mikrometer. Sehingga dengan ketika ada partikel, ada obat dengan ukuran 100 nanometer, itu dia bisa masuk ke, dia beleng masuk ke sel-sel itu. Itu sehingga absorpsinya menjadi bagus, absorpsinya bagus, berarti dia menjadi maksimal efikasinya, efek farmakologinya. Ya. Itu SNATS. Ini komponen SNATS, ada fase minyak, ya, obat lipofilik, limfatik, surfaktan, surface active agent, senyawa yang dapat mengaktifasi permukaan. Dengan mengaktifasi permukaan, maka dia akan menurunkan permukaan, menstabilkan droplet. Kosurfaktan meningkatkan fleksibilitas lapisan antar muka. Ya. Ada surfaktan, ada kosurfaktan. Ya. Baik. Karakterisasi di nano. Ini adalah karakterisasi simpel ya. Jadi kan gini, misalnya misalnya ada seseorang ya, sini Mbak Jamilah ya. Mbak Jamilah ini masuk SMHAS loh. Misalnya mana-mana yang lain. Mbak Jamilah mungkin Belum, Bapak. apa-apa nih Mbak, biar yang lainnya termotivasi. Tapi saya lihat jadwal kayaknya Mbak Syahda Kirana udah daftar Semprot tuh. Ya. Mbak Syahda Kirana, the next ya itu ya. Mbak Mbak Aulia kayaknya minggu depan mau daftar. Mbak Vidya bareng dengan Mbak Aulia ya. Baik, jadi misalkan ini Mbak Jamila bikin nano nih, ya. Kan orang pasti nanya, mana bukti nanonya? Ya. Nah, sehingga ini adalah karakterisasi yang katanya yang melekat, terutama dua ini ya, ukuran partikel dan ya sebenarnya yang paling utama ukuran partikel ya. Jadi kalau kita lihat skala prioritasnya, skala prioritas pertama ukuran partikel ini, ukuran partikel dan PDI itu adalah ngukurnya itu bareng, ya, ngukurnya bareng. Jadi misalnya sampel, kemudian didilusi, diencerkan dengan pembawa tertentu, biasanya air atau PBS, kemudian dimasukkan kuvert, dimasukkan ke PSA, particle size analyzer, kita ikutin, kita pilih particle measurement, nanti klik akan keluar hasilnya ya, akan dengan beberapa sheet ya, akan muncul ini sheet yang menunjukkan ukuran partikel, ada sheet yang menunjukkan PDI. Jadi ini satu proses gitu. Ya, ini yang katakanlah karakterisasi yang utama. Ya. Kenapa? Ya untuk memastikan nih benar nggak nano. Gimana caranya? Ukurannya gitu. Kemudian prioritas kedua ada data potensial. Data potensial ini untuk mengetahui ya kira-kira ya muatannya apa. Ya. Kemudian muatannya kira-kira besarannya, daya tolaknya itu berapa. Karena dari data potensial, muatan, terus daya tolaknya, potensial itunya, kita bisa memprediksi kira-kira nano kita itu mudah mengalami aglomerasi pengumpulan apa tidak. Karena kan ketika dia mengalami aglomerasi berarti partikel kita kurang stabil. Gitu. Sehingga ukurannya akan semakin besar. Kemudian morfologi. Morfologi itu tampilan ya, tampilan ini. Umumnya ini ada lagi AFM, tapi umumnya yang sering digunakan di farmasi umumnya SEM atau TEM. SEM, scanning electron microscope,
time transmission electron microscope. Nah, jadi ini ada SEM ada TEM itu adalah lebih ke arah spesifitas dari sampel yang digunakan. Ya. Kalau SEM scanning dia untuk partikel-partikel yang padatan. Kalau TEM transmission itu untuk sampel-sampel yang cairan. Gitu. Nah biasanya dari hasil perolehan gambar itu lebih hidup SEM karena kan partikel ya. Jadi kita bisa melihatkan, kita bisa dapat gambar yang 3D-nya. Kalau TEM biasanya dia bentuknya seperti droplet-droplet gitu aja gitu. Dan ketika kita mendapatkan gambar SEM yang fokus, yang exposure-nya bagus, itu partikel yang kecil cantik sekali ya. Kalau nggak percaya ya, Mbak Masnya ini follow IG saya, nah, itu saya posting hasil paper saya itu menjadikan cover di jurnal Farmasi Indonesia, Indonesia Journal Farmasi punyaannya Farmasi UGM, dan sekarang yang memview udah hampir 10.000 itu. Nah, karena emang ini dan itu untuk mendapatkan gambar itu ya butuh effort juga. Baik, nah sekarang contoh aplikasi Snatch kurkumin. Ya, di sini ya. Ini kurkumin. Kurkumin itu senyawa main compound, senyawa utama yang banyak ditemukan di kurkuma ya. Bisa temulawak, bisa kunyit kunir ya, dan temu-temu yang lain ya. Kalau istilahnya turmeric ya. Tadi saya sempat cerita ya, kurkumin ini ya ada yang mengembangkan dalam bentuk emulsi ya. Iya, ini saya nggak sempat mendapatkan jurnalnya, tapi ini saya crop dari jurnal ya. Ya kalau pengen dapat jurnalnya ya nanti saya kirim. Biasanya kalau saya PowerPoint tak kasih ininya sumber jurnalnya. Ya. Di sini formulasi kurkumin, ya ada yang dapat emulsi, dia menggunakan SNAP, ada kemudian dia menggunakan nanovesicle. Kalau lihat tulisannya ini adalah menggunakan PLGA, polylactic glycolic acid. Ya. Jadi golongan polymeric nanoparticle. Ada kemudian dia dibuat prodrug. Dia direaksikan dengan diglutaric acid dan menggunakan kapsul nanopartikel. Ya. Nah, kita ini snatch. Ya. Di gambar kanan ya menunjukkan diagram skematik preparasi ya mikrobiota polisakarida fekal berdasarkan snatch untuk apa? Untuk menghantarkan ya penghantaran target kolon dari apa senyawa kurkumin dan evaluasi efikasinya di dalam letrozol yang diinduksi tikus yang diinduksi letrozol. Ini gambarannya. Jadi ini itu kurkumin, guargam itu golongan polimer ya, aerosil itu adsorban umumnya ya dia adsorban berarti untuk supaya dia untuk senyawa-senyawa supaya antisipasi terkait dengan mikroskopisitas. Pektin ini juga suatu polimer, ini polisakarida snatch. Kemudian diinikan dengan fekal mikrobiota, pelepasan kurkumin di kolon. Ini gambarnya. Nah, terus kemudian bawah ini adalah gambaran dari bagaimana pembuatan kurkumin ketika dia diloading dengan piperin. Piperin dari senyawa piperan ya. Ini saya sebutkan ya karena dari piperin bisa dari piper betel, dari bisa piper niger ya. Ini piperin dia surfaktan, vortex, surfaktan, minyak, ini kan. Jadilah snatch. Nah ini karena ya request dari yaitu di cuplikan RPS ada namanya liposom, fitosom, transferosom dan niosom. Ya, jadi kok ada beda-beda Pak? Ya ini penamaan. Ya, jadi ini ya kalau kita lihat ini historinya, sejarahnya pertama kali muncul adalah fitosom, liposom. Kemudian ini kalau fitosom, transferosom, niosom ini
saya nggak mengikuti yang keluar setelah liposom yang mana, tapi fitosom, transferosom, neosom ini adalah pengembangan dari liposom. Liposom itu apa? Liposom adalah ini struktur umumnya, ya. Struktur umumnya adalah oh, ini struktur umumnya. Jadi di sini adalah media berair. Jadi dia menggunakan fosfolipid layer, ya. Yang di sini ujung ini adalah ekornya adalah bagian dari hidrofobik, yang ujung depannya adalah bagian dari hidrofilik. Ya. Ini liposom. Jadi dia menggunakan phospholipid bilayer. Umumnya phospholipid bilayer itu adalah ya phospholipid bilayer ini dia menggunakan mekanisme seperti surfaktan ya. Jadi ada yang hidrofil, ada yang hidrofob. Nah, obat umumnya di sini media aqueous. Ya. Nah, obatnya digunakan di sini. Ya. Ini pertama. Jadi liposom ini juga bagian dari lipid nanopartikel. Ya. Kemarin kalau kata Mbak Vidya, lipid nanopartikel ada yang cairan, ada yang metrik, metrik nanti ada yang memang ya cairan dan metrik dan apalagi metrik cairan metrik ya. Nah, kalau yang liposom ini adalah cairan. Nah, karena strukturnya gambarannya seperti ini ya. Oh ternyata salah satu masalah liposom ini apa? Stabilitasnya. Ya, kemudian muncullah neosom. Neosom ini ada di sini tambahkan kolesterol. Nah, terus ada inducer muatan, ada obat lipofilik di tengah sini, ada hidrofobik. Ya, kalau neosom sebetulnya lebih kompleks, ya. Dia ada obat hidrofilik, ada obat lipofilik, surfaktan tetap. Jadi ini pakai surfaktan, surfaktan semuanya pakai surfaktan karena surfaktan itu yang dia mempunyai gugus hidrofil dan lipofil. Disclaimer, jadi liposom, neosom, fitosom, dan transferosom ini ya saat ini sudah banyak digunakan dengan untuk menghantarkan bahan-bahan dari alam. Ini di sini ya, fitosom. Ya, salah satu ini neosom, fitosom. Fitosom itu konstituennya adalah fito, tumbuhan. Ya, fosfolipid, fosfolipid, fitokonstituen jadilah fitosom. Kemudian kalau transferosom, ya, dia transferosom ini ya, ini kalau bahasa simpelnya adalah liposom yang dimodifikasi dan dia digunakan untuk transdermal delivery. Nah, ini gambar asal transferosom. Ya, digunakan transdermal. Nah, saya memaknainya ini nama, beda nama. Tapi kalau misalkan Pak boleh nggak ini kalau menurut saya, boleh nggak Pak ini kalau semuanya disebut liposom? Menurut saya boleh-boleh saja. Nah, cuman kenapa nih ya, ini membedakan sistem yang ada di sini. Ya, ya. Jadi fitosom berarti zat aktifnya adalah bahan alam. Kalau neosom dia ada penginduksi penguatan, ya. Terus kemudian lipofil dan obat lipofil dan hidrofilnya di jadi ini mungkin saat ini yang ini saya nyusunnya ini nggak sekuensial ya. Tapi kalau lihat dari proses pembentukannya, mungkin saat ini yang banyak orang riset adalah di neosom. Kenapa? Dia bisa membawa ya obat-obat baik lipofil maupun hidrofil dalam satu device. Bayangin ya, kalau misalkan ini adalah device-nya nanometer, kemudian di dalam satu droplet isinya ada obat lipofil, ada obat hidrofil, dan ini untuk ya, terapi yang dengan kondisi-kondisi tertentu kan luar biasa itu. Ya. Di tabel 1 ini adalah fitosom ya dengan menggunakan bahan ya fitosom bahan tumbuhan, bahan alam ya fito yang tersedia di pasar. Ya. Pak ini di Indonesia udah ada apa belum Pak? Kok saya belum pernah dengar ya? Ya nggak tahu mana di kalau saya emang udah jarang jarang sekali saya di apotek, tapi saya belum dapat cerita dari istri saya. Ya apakah ya, ya jadi ini kalau di luar negeri mungkin udah sangat 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 biasa ya. Gitu.
Bahkan nah, ambil ini tadi di slide awal kan saya ini kan inovasi inovasi produk ya. Ya. S- Eh karena di sini saya jadi ingat ya. Salah satu pendekatan yang di luar udah cukup ini dan di Indonesia belum ada, itu adanya 3D printing. Saya ngasih ini sekilas, jadi 3D printing itu eh, kita membuat obat, ya, dan kita bisa merancang sendiri. Ya. Ini siapa tahu nih, tapi nanti apa? Ya siapa tahu nanti nggak jadikan tugas deh, tapi siapa tahu ada yang tertarik membuat tulisan tentang 3D printing untuk herbal, ya, ya. Jadi gini, eh misalkan nih, jadi kalau di luar udah mulai riset 3D printing itu. Jadi misalkan kita simpelnya nih, kita mau membuat misalkan tablet eh, ginkgo biloba, tablet ginkgo biloba menggunakan 3D printing. Jadi kita mendesain sendiri via komputer, ya, via laptop, apa saja bahan-bahan yang akan kita formulasikan dalam tablet ginkgo biloba. Kita dapat formulanya, kemudian kita konekkan dengan 3D printer, ya. Sehingga nanti selang-selang itu isinya adalah bahan-bahan yang akan ada di dalam formula ginkgo biloba, tablet ginkgo biloba itu. Kita desain di komputer, ya, connect, dan klik, jadilah tablet ginkgo biloba. Nah, ini ya kalau di luar mungkin nggak ini ya, di luar kan sangat well established. Kalau teknologi 3D printing ini kemudian cukup menjadi familiar di masyarakat, itu bisa berimbas pada produksi obat. Kenapa? Karena nanti pasien atau manusia bisa bikin produk itu sendiri, desain sendiri. Nah, itu salah satu inovasi gini. Ya. Jadi ini juga 3D printing juga bisa dalam kategori eh, personalized medicine, pengobatan ya. Nah, bisa nggak Pak? Bisa juga. Ini contoh ini kan Centella asiatica, ginkgo biloba, European oil, Camellia sinensis. Ini udah ada di pasaran ini. Kalau pengen ini ya harus jalan-jalan ke ya ke luar negeri mungkin ya. Gitu. Kalau Indonesia saya belum menemukan ini. Ini gambar dari representasi struktur perbandingan antara ya sistem pengantar obat berbasis lipid, ada fitosom, liposom, dan strosom. Ya, dari ini kan. Ya, gitu. eh jadi ini penamaan. Ya siapa yang menamakan Pak? Ya para ahli sepakat aja dah tadi. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau sebut ini nano apa liposom, ya nggak ada masalah. Gitu. Pengembangannya ya supaya apa dibikin penamaan yang agak berbeda supaya memudahkan membedakannya. Ya. Tapi ini semua ya, berangkatnya sebenarnya dari liposom. Ini contoh produk inovatif yang lain, ada kurkumin nanopartikel, ini ada micelle, liposom, pseudoxin, magnetik, nanogel, solid, polimer konjugat, polimer. Bisa nggak Pak dibuat ini yang lain? Nah, bisa saja. Ya. Nah, ini nanti yang jadikan tugas kuliah ini ya. Jadi nanti saya akan menulis bahan apa yang perlu diimprove, diinnovate ya. Siapa tahu kemudian bisa menjadi ide next dan obat itu kemudian direalisasikan bentuknya. Ini ya, eh, ini kurkumin nanopartikel sesuai ini. Kemudian ini liposom, ya, ya, liposom. Kemudian ini nano emulsi, ya, ini atsiri. Contohnya di sini. Dan ini tablet effervescent. Eh, kalau saya saat ini saya kerjasama dengan dosen proses pertanian. Beliau ingin bikin pupuk, ya Pak bisa nggak Pak bikin effervescent? Saya bilang Pak effervescent udah ini Pak, dan ini kalau effervescent itu kan
ada gas yang dihasilkan. Jadi reaksi ada bikarbonat di sana dan dia kemudian menghasilkan CO2. Ini bisa ini Pak, coba Pak kita bikin tablet dispersible. Nah, jadi lagi ini nih kita bikin tablet dispersible untuk pupuk biopestisida. Jadi itu bahan alam. Ya. Kemudian ini tahapan yang bisa dilakukan terkait dengan optimasi formulasinya. Kita bisa menggunakan screening kelarutan. Gimana kalau kita ingin menggunakan kelarutan dengan screening kelarutannya, dengan menggunakan diagram sudut ternari fase, desain eksperimen, ada simbol itu desain dari Bandcamp. Ini untuk optimasi formulasinya. Di stabilitas, di freestyle cycling test dan di stabilitas cepat ya. eh ini perlu dikaji lagi ya. Tapi mungkin ini kan ya, mungkin kalau misalkan kita mau mengembangkan obat bahan alam beneran, ya selain uji ini kita juga harus melakukan uji stabilitas real time, uji yang waktu yang sebenarnya, gitu. Dan ini juga kenapa ini karena menginduk di pabrik perusahaan farmasi ya. Ya, kalau di perusahaan farmasi demikian ada uji stabilitas percepat, ada stabilitas yang real time, gitu. Karena kalau dipercepat kan kondisi yang disimulasikan ya. Kalau real time kondisi yang sebenarnya itu. Bahkan ketika misalkan produk itu udah launching di industri ada namanya sampel tertinggal, return sampel. Nah, setiap bed ditaruh di sana. Itu dalam rangka juga memastikan produknya aman-aman saja. Gitu. Jadi performance melakukan fondasi mengembangkan bahan alam yang inovatif, stabil dan efektif. Sepertinya cukup. Ini sepertinya di slide. Gitu.